selanjutnya. Pembangunan bandara oleh daerah yang dibiayai oleh APBD masing-masing. Nah ini yang terjadi mungkin di Kertajati, di banyak tempat. Jadi yang bangun kan bukan Pak Dirjen ataupun Kementerian Perhubungan kan. Sehingga setelah jadi, nah ini apakah studinya lemah gitu kan, studi kelayakannya lemah atau bagaimana? Nah pertanyaan saya, diajak serta enggak itu Kementerian Perhubungan oleh daerah gitu ketika membangun, ketika merencanakan gitu kan. Di daerah saya Pak, Sumatera Selatan, saya dari Dapil Sumsel ya, ada 2 bandara yang sudah kolaps, nggak pernah ada yang terbang. Pertama dulu Banding Agung, dekat Danau Ranau. Nah itu zaman ya berapa 20 tahun yang lalu kan. Yang kedua di Sekayu Pak, Musi Banyuasin. Itu masih ada, runway-nya masih, semuanya masih. Tapi enggak pernah ada yang terbang. Ada satu pesawat, mungkin pesawat kecil dulu, bupatinya saja yang pakai itu. Sana kemari, setahun tutup itu. Karena dari SMB 2, kita jalan darat hanya 2 jam gitu. Membayangkan kalau mau kemana gitu. Pesawat itu mau terbang kemana? Kalau mau langsung ke Jakarta, seperti Silampari misalnya, itu cocok. Nggak mungkin juga orang pilih SMB 2 Pak. Pesawat besar-besar dan ada 30 kali penerbangan ke Jakarta. Pada waktu sebelum pandemi kan. Nah yang mengherankan kenapa masih bisa dibangun gitu. Kalau nggak ada koordinasi atau nggak ada izin atau apa. Nah sehingga yang ingin saya sampaikan, harusnya ada inilah, ada juga koordinasi dari Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara. Harus ada izin, orang bangun itu tidak sembarangan gitu. Ini urusan bandara itu ada kami di sini. Ada Menteri Perhubungan, ada Dirjen Perhubungan Udara. Jadi tidak sembarangan membangun gitu. Nanti udah bangun, udah keluar uang banyak, udah anggaran, tapi tidak bisa dipakai. Ini kan mubazir mana? Ini Pak. Jadi perhatian ke depan, segera harus di ini Pak, diperhatikan masalahnya. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan kerjasama ini, kerjasama berarti kan dilepas Angkasa Pura yang kerjasama ya, dengan misalnya Canggih di Labuan Bajo atau itu G2G atau B2B gitu. Artinya seperti kami udah berapa kali Labuan Bajo, belum ada gerak sama sekali itu, belum ada sentuhannya. Canggih itu jadi nggak itu kerjasama itu. Nah saya kira sama yang lain juga, Batam dengan Incheon Korea gitu. Maka sudah ada sentuhan mereka gitu, sudah mulai. Kemudian Kuala Namu dengan India gitu ya. Nah ini kalau apa yang sesuai tentu ada perjanjian gitu. Ya itu bagus gitu, berjalan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan sesuai dengan perjanjian. Tapi kalau tidak dilakukan, one prestasi kan. Nah apakah ada, wah itu sudah stop, tidak jadi dilakukan kerjasama itu. Nah ini pertanyaan saya dan juga banyak teman-teman juga yang selanjutnya, apakah kita tuh nggak sanggup gitu ngurusin Labuan Bajo misalnya, bandara kecil itu kita sendiri misalnya, Angkasa Pura misalnya, sehingga semua keuntungan kedepannya ya masuknya ke kita sendiri, tidak berbagi dengan swasta dari negara lain. Saya kira ini perlu juga perhitungan yang matang Pak Dirjen ya. Jadi ini, dan apakah ketika ingin kerjasama itu Dirjen Perhubungan Udara itu dilibatkan atau yang sudah dioperasikan oleh Angkasa Pura maksudnya ya. Nah ini saya kira harusnya semua pihak harus dilibatkan. Yang selanjutnya sama Pak, pelayanan tadi. Jadi pelayanan itu kalau jarak jauh, ya kita kan lihat bandara-bandara ya, internasional negara lain tuh ya, yang paling dekat Canggih lah. Canggih itu paling saya kira sudah luar biasa lah pelayanan. Kalau untuk pejalan kaki begitu keluar dari Garbharata, ya ada
travelator atau train ya kalau jauh kan, atau yang lain. Kalau kita di sini golf car, lihat golf car tidak mungkin juga Pak banyak. Kalau banyak ya, iya berseliweran di situ gimana, orang jalan di situ kan penuh. Kenapa tidak ada tindakan lain? Saya pikir travelator masih memungkinkan yang panjang-panjang dan cepat gitu kan. Ya orang tidak perlu pakai itu, tapi ya kalau orang tua, nah itu kan bisa berdiri saja dia, tapi berjalan itu. Kalau yang muda-muda bisa sambil berjalan, sambil lari juga di travelator, bisa lebih cepat. Emang itu, nggak usah jauh-jauh Pak. Teman kami sendiri, ayunda kami Bu Hana itu, pernah terlambat. Yang lain sudah naik pesawat, dia masih itu. Karena tidak ada golf car, ada terlambat untuk kunker waktu itu kemana ya saya lupa. Tapi saya ada di situ waktu itu. Dan dia sampaikan di sini. Nah hal-hal ini Pak juga pelayanan ini perlu perhatian lebih dari Dirjen Perhubungan Udara dan Angkasa Pura sebagai operator di sana. Yang terakhir Pak, pelayanan bagasi. Wah itu Pak saya pernah 2 jam Pak nunggu. Padahal cuma dari Palembang ya, Palembang Jakarta naik apa waktu itu di Terminal 1. Nah, kita udah naik mobil lama sekali. Baru bagasi itu keluar. Beda Pak di tempat lain itu. Begitu kita keluar sampai ke tempat pengambilan bagasi sudah ada Pak, barang kita udah muter-muter di situ. Ya contohnya yang di Singapura. Jadi masalahnya di mana gitu, terlambatannya di mana gitu. Ini harus jadi perhatian. Kalau overall semuanya bandara kebersihannya sudah luar biasa, sudah bagus ya. Toiletnya sudah bagus, sudah rapi. Hanya hal-hal seperti itu perlu perhatian lagi gitu. Nah, untuk Terminal 1 Pak, yang belum dipakai semua, gelap Pak. Kemarin saya sampai gelap malam-malam yang sedang dalam pengerjaan. Maksudnya walaupun dia sedang dalam pengerjaan, tapi ya karena sebagian sudah dioperasikan, lampu jalannya atau lampu itu harusnya lebih terang lah, sehingga tidak menyeramkan. Masa bandara menyeramkan itu? Seharusnya bandara itu indah dan menyenangkan. Terima kasih. Saya kira itu pimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Lanjut Pak Bakri. Baik, terima kasih.